Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Veronica Sonetawola, NIM 23120019, Prodi Manajemen Keuangan. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan analisis laporan keuangan PT Digital Kreasi Mandiri tahun 2023 sampai 2024. Jadi di sini latar belakang. Laporan keuangan merupakan sumber informasi penting yang digunakan untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh manajemen, investor, kreditur, dan pihak lainnya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan melalui analisis laporan keuangan. Perusahaan dapat mengetahui kemampuan dalam memenuhi kewajiban, menghasilkan laba, mengelola aset, serta mengevaluasi efektivitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, dilakukan analisis terhadap laporan keuangan PT Digital Kreasi Mandiri tahun 2023 sampai 2024 untuk mengetahui perkembangan kondisi keuangan perusahaan. Di sini ada tujuan analisis. Analisis laporan keuangan ini bertujuan untuk yang pertama, mengetahui kondisi keuangan PT Digital Kreasi Mandiri. Yang kedua, menghitung dan menganalisis rasio keuangan perusahaan. Yang ketiga, menganalisis laporan keuangan menggunakan metode Schumann Cisse. Yang keempat, menganalisis perkembangan kinerja perusahaan melalui analisis tren. Yang kelima, menganalisis laporan arus kas perusahaan. Yang terakhir, memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Profil singkat perusahaan. Nama perusahaan PT Digital Kreasi Mandiri. PT Digital Kreasi Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang digital. Dalam tugas ini, analisis dilakukan berdasarkan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas tahun 2023 sampai 2024. Data tersebut digunakan untuk mengetahui perkembangan kondisi keuangan perusahaan melalui analisis rasio keuangan, Schumann Cisse, analisis tren, analisis arus kas, dan analisis DuPont. Laporan posisi keuangan. Pengertian laporan posisi keuangan. Neraca menunjukkan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada akhir periode. Jadi di sini ringkasan data keterangannya di tahun 2023 total aset itu 26,480, total liabilitasnya 9,780, total ekuitas 16,700 di tahun 2023. Tahun 2024 29,515 yang total aset. Di tahun 2024 8,480 total liabilitas di tahun 2024. Total ekuitas 21,035 di tahun 2024. Jadi total aset meningkat sebesar 3,035, total liabilitas menurun sebesar 1,300, total ekuitas meningkat sebesar 4,335. Hal ini menunjukkan kondisi struktur keuangan perusahaan mengalami perbaikan. Jadi di sini laporan laba rugi. Pengertian laporan posisi keuangan neraca menunjukkan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada akhir periode. Jadi di tahun 2023 penjualan 21,170, di tahun 2024 19,275,
Laba kotor di tahun 2023 7,425, di tahun 2024 6,205. Laba bersih di tahun 2023 2,625, di tahun 2024 1,655. Jadi penjualan mengalami penurunan. Laba kotor mengalami penurunan. Yang terakhir, laba bersih mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba mengalami penurunan pada tahun 2024. Laporan arus kas. Pengertian laporan arus kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama satu periode dikelompokkan menjadi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Komponen arus kas, aktivitas operasi, berkaitan dengan kegiatan operasi utama perusahaan. Aktivitas investasi berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset tetap dan investasi lainnya. Aktivitas pendanaan berkaitan dengan penerimaan atau perlunasan pinjaman serta perubahan modal. Jadi berdasarkan laporan arus kas, perusahaan masih mampu menghasilkan kas dari aktivitas operasional. Selain itu, perusahaan melakukan investasi untuk mendukung kegiatan usaha dan mengurangi ketergantungan terhadap pendanaan dari utang. Jadi di sini analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dilakukan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan berdasarkan laporan keuangan tahun 2023 sampai 2024. Jadi di sini analisis current ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimiliki. Current ratio aset lancar dibagi liabilitas lancar. Di tahun 2023 2,47, di tahun 2024 2,62. Jadi di sini current ratio meningkat dari 2,47 menjadi 2,62. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek semakin baik karena aset lancar yang dimiliki lebih dari cukup untuk menutupi liabilitas lancar. Di sini analisis quick ratio merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan persediaan. Quick ratio, aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas lancar. Di tahun 2023, 1,39. Di tahun 2024, 1,40. Jadi, quick ratio ini mengalami sedikit peningkatan. Hal ini menunjukkan perusahaan mampu memenuhi kewajiban lancar meskipun tanpa mengandalkan penjualan persediaan. Analisis debit to asset ratio digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang. Jadi di sini darnya total liabilitas dibagi total aset kali 100%. Nah, di tahun 2023 36,93%, di tahun 2024 28,73%. DAR ini mengalami penurunan sehingga proporsi aset dibiayai oleh utang semakin kecil. Kondisi ini menunjukkan struktur keuangan perusahaan menjadi lebih sehat. Analisis debit to equity ratio. Jadi pengertian debit to equity ratio digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total likuiditas perusahaan. DR-nya di sini total liabilitas dibagi total likuiditas kali 100%. Nah, di tahun 2023 58,56%, di tahun 2024 40,31%. Jadi DR mengalami penurunan dari
58,56% menjadi 40,31%. Hal ini menunjukkan ketergantungan perusahaan terhadap utang semakin rendah sehingga struktur permodalan menjadi lebih kuat. Analisis Trust Profile Margin. Pengertian Trust Profile Margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba kotor dari setiap penjualan. Di sini Trust Profile Margin laba kotor dibagi penjualan kali 100%. Tahun 2023 mencapai 35,07%. Tahun 2024 mencapai 32,19%. Jadi, Trust Profile Margin ini mengalami penurunan sebesar 2,88%. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba kotor dari penjualan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Analis Net Profit Margin digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari setiap penjualan. Jadi di sini net profit margin laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Tahun 2023 mencapai 12,40%, di tahun 2024 mencapai 8,59%. Jadi net profit margin ini mengalami penurunan. Hal yang menunjukkan laba bersih yang dihasilkan dari setiap penjualan menjadi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Analisis Return on Asset digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih melalui pemanfaat seluruh aset yang dimiliki. Jadi ROA ini laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Di tahun 2023 mencapai 9,91%, di tahun 2024 mencapai 5,61%. Jadi, ROA ini mengalami penurunan yang cukup besar. Hal ini menunjukkan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba menjadi lebih rendah. Analisis Return on Equity merupakan rasio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal sendiri yang dimiliki. Jadi, di sini laba bersih dibagi total ekuitas kali 100%. Di tahun 2023 mencapai 15,72%. Di tahun 2024 mencapai 7,87%. Jadi ROE ini mengalami penurunan dari 15,72% menjadi 7,87%. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham menurun pada tahun 2024. Analisis perputaran piutang. Pengertian perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat perusahaan menagih piutang dari pelanggan dalam satu periode. Jadi sini perputaran piutang penjualan bersih dibagi piutang usaha. Di tahun 2023 mencapai 5,44. Di tahun 2024 mencapai 5,53. Perputaran piutang mengalami peningkatan dari 5,44 menjadi 5,53. Hal ini menunjukkan perusahaan lebih cepat menagih piutang sehingga pengelolaan piutang menjadi lebih efektif. Analisis perputaran persediaan. Pengertian perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat persediaan terjual dalam satu periode. Jadi sini perputaran persediaan, harga pokok penjualan dibagi persediaan. Di tahun 2023 mencapai 2,65, di tahun 2024 mencapai 2,29. Perputaran persediaan mengalami penurunan dari 2,65 menjadi 2,29. Hal ini menunjukkan persediaan lebih lama tersimpan sehingga perusahaan perlu meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan. Analisis cuan sisa neraca. Pengertian cuan sisa neraca digunakan untuk mengetahui proporsi setiap akun terhadap total aset sehingga dapat melihat perubahan struktur keuangan perusahaan.
Jadi di sini cuma sisa nilai akun dibagi total aset kali 100%. Jadi aset lancar di tahun 2023 44,50%, di tahun 2024 41,56%. Aset tidak lancar di tahun 2023 55,50%, di tahun 2024 58,44%. Liabilitas di tahun 2023 mencapai 36,93%. Di tahun 2024 mencapai 28,73%. Jadi yang terakhir ekuitas di tahun 2023 mencapai 63,07%. Di tahun 2024 mencapai 71,27%. Jadi proporsi aset lancar mengalami sedikit penurunan, proporsi aset tidak lancar meningkat, proporsi liabilitas menurun, proporsi ekuitas meningkat. Kondisi ini menunjukkan struktur modal perusahaan semakin kuat karena pendanaan lebih banyak berasal dari modal sendiri dibandingkan utang. Analisis cuan sisa laporan laba ruginya. Pengertian analisis cuan sisa laba rugi digunakan untuk mengetahui presentasi setiap komponen laba rugi terhadap penjualan bersih. Jadi sini cuma sisa nilai akun dibagi penjualan bersih kali 100%. Penjualan di tahun 2003 100%, di tahun 2024 100%. Harga pokok penjualan di tahun 2023 64,93%, di tahun 2024 67,81%. Laba kotor di tahun 2003 35,07%. Di tahun 2024 32,19%. Yang terakhir laba bersih di tahun 2023 12,40%, di tahun 2024 8,59%. Jadi persentase harga pokok penjualan meningkat, sedangkan laba kotor dan laba bersih menurun. Hal ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba mengalami penurunan pada tahun 2024. Analisis tren. Pengertian analisis tren digunakan untuk mengetahui perkembangan kondisi keuangan perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya, sehingga dapat diketahui apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Jadi sini analisis tren, nilai tahun berjalan dibagi nilai tahun dasar dikali 100%. Jadi di tahun 2023 total tren total aset 26,480, di tahun 2024 29,515 meningkat. Jadi total liabilitas di tahun 2023 9,780, di tahun 2024 8,480 menurun. Total ekuitas 16,700, 2004 21,035 meningkat. Penjualan 21,170, di tahun 2024 19,275 menurun. Jadi yang terakhir laba bersih di tahun 2023 2,625, di tahun 2024 1,655 menurun. Hasil analisis menunjukkan bahwa total aset dan ekuitas mengalami peningkatan, sedangkan liabilitas penjualan dan laba bersih mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan struktur modal semakin kuat, namun perusahaan perlu meningkatkan pendapatan dan laba. Analisis arus kas. Pengertian arus kas bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan menggunakan kas selama satu periode. Yang pertama, aktivitas operasi. Perusahaan mampu menghasilkan kas dari kegiatan operasional. Yang kedua, aktivitas investasi. Perusahaan melakukan investasi pada aset untuk mendukung kegiatan usaha. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Perusahaan mengurangi penggunaan utang
sehingga liabilitas mengalami penurunan. Yang terakhir, secara keseluruhan arus kas perusahaan masih dalam kondisi baik, karena aktivitas operasional mampu menghasilkan kas yang digunakan untuk mendukung kegiatan usaha. Jadi di sini secara keseluruhan arus kas perusahaan masih dalam kondisi baik, karena aktivitas operasional mampu menghasilkan kas yang digunakan untuk mendukung kegiatan usaha. Interpretasi kondisi keuangan. Yang pertama, kelebihan likuiditas meningkat. Yang kedua, solvabilitas semakin baik. Yang ketiga, ekuitas meningkat. Yang keempat, pengelolaan piutang semakin efektif. Yang kelima, kekurangan penjualan mengalami penurunan. Yang keenam, laba bersih menurun. Yang ketujuh, profitabilitas menurun. Yang terakhir, perputaran persediaan melambat. Jadi secara keseluruhan kondisi keuangan perusahaan masih cukup baik, namun perlu meningkatkan efisiensi operasional dan penjualan agar labanya kembali meningkat. Rekomendasi manajerial. Berdasarkan hasil analisis, rekomendasi yang dapat diberikan adalah yang pertama, meningkatkan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, mengendalikan biaya operasional agar laba meningkat. Yang ketiga, mengoptimalkan pengguna aset perusahaan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi pengolahan persediaan. Yang terakhir, mempertahankan kondisi likuiditas dan mengurangi ketergantungan terhadap utang. Manfaatnya, dengan menerapkan rekomendasi tersebut, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan pada periode berikutnya. Analisis doping. Pengertian analisis doping digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi return on equity, yaitu margin laba, aktivitas pengguna aset, dan struktur modal perusahaan. Net profit margin kali total asset turnover dan equity multiplier. Di tahun 2023, net profit margin 12,40%, total asset turnover 0,80%, equity multiplier 1,59, ROE 15,77%. Tahun 2024, net profit margin 8,59%, total asset turnover 0,65, equity multiplier 1,40, ROE-nya 7,81%. Jadi penurunan RON disebabkan oleh penurunan margin laba, efektivitas penggunaan aset, dan tidak leverage perusahaan. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis laporan keuangan PT Digital Kreasi Mandiri tahun 2023 sampai 2024 dapat disimpulkan bahwa likuiditas perusahaan mengalami peningkatan, solvabilitas perusahaan semakin baik. Profitabilitas mengalami penurunan, perputaran piutang meningkat, sedangkan perputaran persediaan menurun. Struktur modal semakin kuat berdasarkan analisis Chomsky. Analisis pun menunjukkan penurunan ROE sehingga perusahaan perlu meningkatkan laba dan efektivitas pengguna aset. Oke, baik, hanya itu saja dari saya. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat.